1419022. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Ya, di sini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang dasar teknik mesin, terutama di bidang gambar teknik. Oke, sebelum itu bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap kalian bisa dalam kondisi yang baik, sehat, dan prima. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita persiapkan dulu segala sesuatu yang akan kita gunakan nantinya selama pembelajaran ini. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang dasar teknik permesinan, yang utamanya adalah pada gambar teknik. Nah, mungkin bagi sebagian orang, terutama untuk jurusan teknik mesin, itu sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya gambar teknik. Nah, apa sih gambar teknik itu? Mari kita bahas. Oke, gambar teknik ini adalah acuan yang digunakan untuk merakit, merancang, atau mengubah suatu mesin dengan standar kesepakatan dalam bentuk garis, simbol, serta tulisan yang diaplikasikan dalam bentuk gambar. Gambar ini juga bisa membantu proses pekerjaan yang dilakukan pada manufaktur atau bisa dilakukan dengan lebih mudah tanpa butuh bantuan kontak lisan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebelum kita mengerjakan sesuatu atau membuat suatu benda, kita tentunya butuh yang namanya adalah gambar, dimana gambar ini nanti fungsinya adalah sebagai sebagai alat kita untuk merealisasikan bentuk itu seperti apa. Jadi sebelum kita membuat suatu bentuk itu kan kita butuh yang namanya gambaran. Nah, untuk gambaran ini kan kita butuh visualnya. Nah, visual inilah yang kita gunakan di gambar teknik ini. Jadi gambar teknik ini adalah sebagai sarana untuk nantinya engineer atau pekerja di bidang teknik ini nanti bisa membentuk suatu gambar yang membentuk benda kerja, maksudnya sesuai dengan gambar yang sudah tersedia. Oke, sebagai contoh, teman-teman pasti pernah ya membuat atau membeli mainan ataupun membeli mungkin rak buku atau rak sepatu seperti itu. Nah, itu kan biasanya ada gambar di situ, gambar cara merakitnya. Nah, fungsi dari gambar teknik ini juga sama seperti itu. Jadi untuk membuat benda kita membutuhkan gambar agar kita bisa membuat benda itu menjadi seperti apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi sudah jelas di sini gambar teknik ini sangat penting bagi kita engineer atau teknik mesin untuk membuat suatu benda seperti itu. Baik, ini ada fungsi gambar teknik ya, yang mana yang pertama adalah sebagai bahasa teknik gambar. Ya, jelas sekali seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk membuat benda kerja kita membutuhkan gambar. Nah, bisa dibilang gambar ini adalah sebagai bahasa, karena dengan gambar ini dari manapun bisa mengerti benda itu seperti apa. Oke. Kemudian konsep gagasan gambar teknik. Ya, tentu saja dengan adanya gambar ini kita jadi tahu konsep dari benda ini tuh mau kemana, mau seperti apa, dan bentuknya bagaimana. Kita jadi tahu dan lebih jelas lagi. Informasi teknik perancangan. Nah, ini juga jadi di gambar teknik itu ada yang namanya informasi-informasi tertentu, seperti contohnya untuk ukuran ini sekian mili, untuk ukuran ini sekian mili. Kemudian ada juga yang biasanya assembly itu lebih detail lagi untuk informasinya. Nah, ini kan sudah jelas informasi teknik perencanaannya. Jadi kita tahu cara pembentukannya itu seperti apa, cara pembuatan bendanya itu seperti apa dari gambar ini. Kemudian yang keempat adalah sebagai arsip dokumen gambar. Ya, jadi ini juga sudah jelas ya, karena gambar teknik ini berupa gambar berupa kertas yang digambar, jadi bisa diarsipkan sebagai dokumen
untuk nantinya menunjang kita dalam mendeskripsikan atau mengenalkan suatu produk yang sudah kita buat nantinya. Kemudian database penyimpanan informasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi terkait gambar mesin ini ada banyak sekali informasi yang didalamkan di dalamnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yaitu ada ukuran ataupun nanti ada bentukan gambar itu seperti apa. Ini adalah sebagai penyimpanan informasi yang kita butuhkan nantinya. Terus yang terakhir adalah acuan untuk proses pengerjaan. Nah, jadi untuk gambar ini sebelum kita membuat benda itu, kita kan harus tahu dulu benda itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, karena itulah kita membutuhkan gambar ini sebagai acuan. Nanti pengerjaannya mulai dari mana, pengerjaannya itu seperti apa, dan hasilnya itu seperti apa, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam materi ya. Nah, tadi adalah pengenalan singkat tentang gambar teknik itu apa. Kemudian sekarang ada alat gambar teknik. Nah, sebelum kita menggambar, tentu saja kita perlu mengetahui alat apa saja sih yang harus kita gunakan untuk bisa menggambar. Nah, yang pertama ya jelas umum, kertas gambar, dimana kertas gambar ini memiliki ukuran yang beragam ya, seperti yang sudah ditampilkan pada PowerPoint itu. Jadi ada A0 dengan ukuran 1189 dikali 841. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya untuk seluruh pengukuran dalam gambar teknik ini menggunakan milimeter, karena untuk milimeter itu sudah dipastikan lebih akurat ketimbang sentimeter, yang mana milimeter adalah ukuran terkecil, jadi sudah pasti lebih akurat ketimbang sentimeter. Nah, itu di bagian sebelah kiri itu ada ukuran-ukuran kertasnya. Jadi untuk kali-kalinya berapa, lebar kali tingginya berapa, panjang kali tingginya berapa, di situ ada. Dan kemudian di bawah kanan itu ada bentuk, kurang lebih bentuknya, bentuk untuk kertas A0 itu yang mana, A1 itu seperti apa, terus A2 itu apa, dan lain-lain seperti itu. Oke, kemudian masih dalam alat gambar ya. Ini yang kedua adalah pensil. Nah, jadi untuk pensil ini juga salah satu media utama untuk kita menggambar ya, tentu saja, karena kalau kita nggak punya pensil, tentu saja kita nggak bisa menggambar. Nah, di sini ada beberapa jenis pensil yang bisa kita gunakan atau yang biasa kita gunakan dalam menggambar teknik. Yang pertama ya tentu saja pensil batang atau pensil yang biasa kita pakai itu pensil 2B, pensil Faber-Castell ataupun Staedtler itu ya, atau yang ada di paling atas itu gambarnya. Nah, untuk gambar teknik sendiri, penggambaran itu biasanya kita menggunakan ukuran pensil itu yang lebih minim, atau biasanya ukuran H, 2H, 3H, ya itulah biasanya seperti itu, karena untuk penggunaan 2B itu terlalu tebal sebagai penggambaran. Nah, jadi kita menggunakannya adalah, biasanya kita gunakannya itu 2H seperti itu. Nah, kemudian ada pensil mekanik. Pensil mekanik ini ya sama saja dengan pensil batang, cuma bedanya pensil mekanik ini berupanya bentuknya seperti bolpen itu ya, teman-teman juga biasanya sudah tahu pensil mekanik ini seperti apa. Yang biasa diisi itu pensilnya ya, itu bisa disesuaikan juga isinya, mau 2H, 2B ataupun yang lainnya. Kemudian di sini ada pensil berdasarkan kekerasannya. Nah, ini ada ya, sudah saya sediakan gambar di situ, bisa teman-teman lihat sendiri. Dimana kalau pensil yang keras itu adalah 4H, semakin ke bawah itu artinya semakin keras. Jadi artinya pensilnya ini juga semakin tebal seperti itu. Kemudian yang sedang itu juga sudah bisa dilihat, terus yang lunak juga bisa dilihat. Kemudian yang keempat adalah rapido. Nah, rapido ini mungkin teman-teman juga kurang paham ya, atau mungkin masih awam seperti itu, karena ya bisa disebut lainnya adalah spidol seperti itu.
Paddle atau drawing pen biasanya kita menggunakannya itu ya, karena Rapido saat ini memang sudah sangat jarang digunakan karena sekarang sudah beralihnya ke drawing pen itu yang ada beberapa ukuran itu 0,2, 0,3, 0,2, 0,4 dan sebagainya. Oke, lanjut, yang ketiga adalah penggaris. Nah, di penggambaran teknik ini berbeda dengan kita menggambar sketsa atau menggambar pemandangan atau menggambar yang lainnya. Jadi di gambar teknik ini kita hanya menggunakan dua penggaris, yang mana itu adalah yang pertama adalah penggaris T, di situ sudah ada contohnya, dan juga yang kedua adalah penggaris segitiga. Nah, yang umum sekali digunakan pada pembelajaran adalah penggaris segitiga, karena selain harganya yang lebih murah juga sudah sangat komplit. Jadi untuk penggaris segitiga ini biasanya sepasang dan memang harus sepasang untuk penggambarannya. Jadi yang mana yang satu adalah memiliki sudut 90, 45 dan 60, yang kedua adalah sudut 90, 45 dan 45 seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya. Kita lanjut ke alat keempat. Nah, ini alat keempat adalah jangka. Jangka itu ya seperti yang teman-teman ketahui ya, jangka itu untuk biasanya kita membuat lingkaran. Jangka ini juga alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung batang ke kertas gambar sebagai pelat lingkaran, dan yang lainnya berfungsi sebagai pensil untuk menggambar lingkarannya. Nah, jadi jelas ya, jangka ini memang biasanya digunakan untuk menggambar lingkaran biar lebih akurat dan lebih presisi seperti itu. Oke, kemudian yang kelima tentu saja ada penghapus. Karena kita menggunakan pensil, jadi tentu saja kita juga harus menggunakan penghapus. Nah, penghapus ini di teknik itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu penghapus lunak, yang kedua itu penghapus keras, dimana penghapus lunak ini biasanya digunakan untuk menghapus pensil, dan penghapus keras ini biasanya digunakan untuk menghapus tinta atau biasanya Rapido itu ya. Tapi saat ini karena sudah jarang, jadi biasanya kita menggunakannya hanya penghapus yang lunak saja, penghapus yang biasa itu yang buat menghapus pensil seperti itu. Baik, oke, itu tadi adalah dari alat ya, alat gambar teknik. Semoga teman-teman bisa lebih paham. Kemudian kita akan beranjak ke etiket gambar. Nah, mungkin dari teman-teman juga masih awam etiket gambar itu apa, etiket itu seperti apa, dan fungsinya buat apa. Maka kita bahas. Oke, jadi dalam gambar teknik itu akan terlihat suatu bagian pada gambar yang memuat beberapa informasi teknis gambar yang dibuat. Keterangan itu biasanya memuat judul, pembuat gambar, ukuran kertas, skala, dan komponen-komponen yang dikenal lebih detail seperti itu. Jadi itulah yang disebut etiket gambar, atau bisa dibilang etiket gambar ini adalah informasi dari pembuat gambar itu. Jadi gambar itu tuh isinya apa saja gitu. Nah, biasanya jadi tadi kan di fungsi gambar teknik nanti kan ada sebagai database informasi ya. Nah, itu juga ditemukannya adalah di etiket ini. Jadi nanti ketika kita membuat gambar itu harus ada etiket gambar teknik ini. Karena kenapa harus ada etiket? Karena etiket inilah yang akan menjelaskan gambar ini gambar apa, terus skalanya berapa, terus assemblingnya itu seperti apa, bagaimana, dan lebih menjelaskan secara terperinci dan lebih detail kepada gambar teknik itu sendiri. Nah, kemudian apa fungsi etiket ini? Ya, tentu saja etiket ini adalah untuk memberikan data atau informasi teknik yang lebih jelas pada suatu gambar yang telah dibuat. Setelah adanya gambar etiket ini, setiap orang yang membacanya akan memperoleh informasi yang cukup tentang gambar yang akan dibuat tersebut. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, jadi etiket ini fungsinya adalah untuk memberikan data atau informasi yang ada pada gambar itu. Jadi sebelum kita membuat gambar kan tentu saja kita butuh informasi, entah itu ukuran, entah itu skalanya seperti apa, terus kemudian ada mungkin assemblingnya, bagian mana yang perlu dibuat, bagian mana yang perlu
dashboard ataupun yang lainnya. Jadi kita butuh informasinya ini ada di etiket. Tentu saja untuk mengindahkan hak cipta, di situ juga tertulis siapa pembuatnya dan juga akan ada diserahkan ke siapa, dibiarkan ke siapa, dan disetujunya ke siapa. Nah, ini dia contoh etiket ya. Nah, untuk bagiannya itu apa saja sih? Jadi yang pertama tentu saja nama pembuat. Jadi sebelum menggambar kita pasti harus tahu siapa pembuatnya ini. Jadi kalau ada kebingungan, kita bisa menanyakan ke pembuat gambar ini. Kemudian ada instansi, atau biasanya itu kalau di sekolahan kita menggunakannya nama sekolah ya, SMK apa itu, contoh SMK Negeri 01 Semarang seperti itu. Kemudian ada judul gambar. Nah, judul gambar ini adalah judul ya, tentu saja ini kan sudah dinamakan judul ya, pastinya ini adalah nama gambar atau judulnya. Jadi kita itu menggambar apa, poros kah, piston kah, roda gigi kah, atau apapun itu, ini diletakkan di judul gambar. Kemudian ada nomor gambar. Nah, nomor gambar ini fungsinya adalah untuk mengetahui ini tuh gambar keberapa gitu. Jadi ya ini untuk memberikan penomoran saja, biar nanti pas kita arsipkan itu kita tahu gambar ini nomor keberapa, pembuatannya kapan dan bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian ada tanggal. Terus ini dia ada pemeriksa gambar yang sudah saya katakan tadi. Untuk biasanya itu kalau kita di sekolah ya, yang memeriksa adalah guru gambarnya itu. Nah, terus kemudian ada proyeksi ini enggak selalu ada ya, karena pada gambar teknik itu tidak hanya masalah proyeksi, kadang ada gambar yang biasa, atau mungkin kita masih latihan, kita menggunakan dasar atau penggambaran sebuah garis, itu kita kan tidak perlu menggunakan proyeksi. Tapi ya tentu saja kalau kita pas menggunakan proyeksi harus ada simbol proyeksinya, seperti itu. Kemudian satuan gambar itu milimeter, sentimeter, inci, atau yang lainnya. Biasanya kita menggunakannya adalah milimeter. Nah, kemudian ada skala gambar. Tentu saja dalam menggambar kita membutuhkan skala, karena biasanya yang ada di gambar itu kan kalau bendanya itu terlalu besar dan kertasnya itu tidak cukup untuk membuat satu gambar itu kan, tentu saja kita membutuhkan skala untuk mengaturnya. Atau mungkin bendanya terlalu kecil. Nah, kalau digambar nanti kalau sesuai itu tidak kelihatan, jadi kita perbesar. Itulah fungsinya skala gambar. Nah, lainnya ini ada keterangan lain seperti ukuran kertas, elemen gambar, toleransi ukuran, bahan, dan lain sebagainya. Ini kalau kita sudah lebih detail ke dalam gambar mesinnya. Oke, lanjut. Ini kemudian kita masuk ke dalam huruf dan angka di gambar teknik. Jadi di gambar teknik itu ada dua tipe huruf dan angka ya. Itu ada salah tulis itu. Yaitu jadi ada dua tipe huruf dan angka dalam gambar teknik. Jadi hanya ada dua tipe huruf dan angka di gambar teknik itu. Selain itu maka bisa disebut tidak sesuai dengan standar. Yang pertama itu ada tipe pertama yang normal, jadi hurufnya itu huruf tegak atau ya huruf pada umumnya lah. Itu ada contohnya. Terus yang kedua adalah huruf dan angka yang miring, jadi penulisannya itu miring, biasanya sekitar 15 derajat ke kanan. Nah, itu juga udah ada contohnya. Nah, ini kemudian kita mengenal macam-macam garis gambar teknik. Jadi ada berapa sih garis di gambar teknik ini? Ya tentu saja ada banyak sekali ya, dan masing-masing garis itu memiliki definisinya atau pengertiannya masing-masing. Jadi yang pertamanya ada garis tebal yang biasanya itu ukurannya itu antara di 0,5 sampai 0,7 mm ya, milimeter. Kemudian garisnya ini ya tentu saja ini garis lurus tebal ukurannya.
Kemudian ada garis tipis yang mana ukurannya itu adalah 0,1 atau sampai 0,3 ya, 35 atau 3 itu terserah, biasanya sekitaran segitu milimeter, yang penting tidak sampai 0,5. Nah kemudian garis ini biasanya tuh digunakan sebagai bayangan. Jadi untuk garis yang tebal tadi adalah untuk garis gambar yang terlihat langsung ya, atau garis gambar yang fungsi utamanya. Dan untuk yang garis tipis ini lebih ke garis bayangan atau biasanya garis bantu, bisa di ukuran, bisa di arsir, atau juga bisa di garis penampang gitu. Kemudian ketiga ini ada garis tipis bergelombang, ukurannya sama, karena ini garis tipis pasti ukurannya sama juga, 0,1 sampai 0,35. Ini biasanya digunakan untuk garis batas gambar yang dipotong sebagian. Jadi untuk gambar potongan itu ada kok potongan sebagian. Nah potongan sebagian itu harus menggunakan garis gelombang. Nah itulah fungsi garis gelombang ini, jadi untuk memotong. Kemudian ada garis gores atau garis putus-putus ya. Nah garis ini biasanya itu digunakan untuk gambar yang tidak terlihat langsung. Contohnya gambar itu ada di belakang dan kita lihatnya hanya dari depan. Nah itu kan sebenarnya garisnya ada tapi tidak ada, jadi kita gunakannya garis putus-putus. Ukurannya sendiri 0,4 sampai 0,5 mm. Oke. Yang selanjutnya adalah garis bertitik tipis atau garis strip titik. Nah ini ukurannya 0,1 sampai 0,35. Fungsinya adalah untuk pertama ya garis sumbu. Garis sumbu itu adalah untuk mengetahui bahwa garis itu adalah benda itu adalah silinder. Terus yang kedua adalah sebagai garis yang menunjukkan kedudukan batas dari suatu benda yang bergerak. Yang ketiga adalah sebagai garis lintasan. Oke, ya kemudian garis-garis bertitik tipis ujung-ujungnya ditebalkan, jadi strip titik tapi tebal di ujungnya itu, hanya ujungnya saja yang tebal ya. Nah ini biasanya itu digunakan untuk garis potong atau garis batas yang mengiris atau memotong. Jadi kan dalam pemotongan, dalam gambar potong itu nanti akan ada yang namanya garis potong. Nah itu nanti di sisi ujungnya itu harus ditebalkan, dan pas ada, kalau seumpama ada belokan itu juga harus ditebalkan. Kemudian yang terakhir ini ada garis bertitik tebal atau strip titik yang tebal. Jadi kan ada strip titik yang tipis, kemudian strip titik yang tebal ujungnya saja, kemudian sekarang yang tebal semuanya. Nah ini ukurannya itu di antara 0,5 sampai 0,7 mm. Digunakannya untuk apa? Untuk menunjukkan suatu bagian benda yang dikerjakan secara khusus. Jadi pengerjaan benda itu memang harus khusus seperti itu. Nah kita masuk ke dalam proyeksi gambar ya. Nah di sini proyeksi gambar itu ada beberapa, dan di sini saya berikan beberapa saja, tidak semuanya. Ini yang biasa kita gunakan di permesinan. Yang pertama tentu saja ada proyeksi isometris, yang mana proyeksi isometris ini adalah proyeksi yang sangat sering digunakan dalam gambar teknik, karena mengingat sudutnya ini adalah 30 derajat, jadi untuk ukuran dari gambar itu sesuai, jadi tidak menggunakan skalanya adalah 1:1. Jadi untuk tingginya seumpama itu ada contoh tingginya 15 ya tetap 15, panjangnya 40 ya tetap 40, lebarnya 20 ya tetap 20, karena menurut sudutnya itu adalah 30 derajat pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk penggambarnya itu tetap sama, jadi sekali digunakan itu tetap 1:1. Oke, kemudian yang kedua ini adalah proyeksi dimetris. Nah proyeksi dimetris ini memiliki sumbu utama yang mempunyai sudut itu kisaran 7 derajat dan betanya itu 40 derajat. Jadi perbandingannya itu untuk skalanya sendiri itu 1:2 ya. Jadi bedanya tadi
untuk sumbunya di sumbu X itu 1:1, terus di sumbu Y itu 1:2, dan sumbu di Z itu 1:1. Jadi untuk penggambaran benda itu berbeda. Jadi kalau seumpama di lebarnya itu 1:1, panjangnya itu 1:1, maka tingginya itu 1:1, dan kemudian di lebarnya itu 1:2. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah proyeksi ortogonal, yaitu ortogonal karena salah ketik tadi. Nah, ini adalah salah satu cara penggambaran benda 3 dimensi pada bidang datar atau bidang proyeksi. Cara ini dipergunakan untuk memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari suatu benda 3 dimensi. Proyeksi ortogonal pada umumnya tidak memberikan gambaran lengkap dari benda jika hanya dengan satu proyeksi saja. Oleh karena itu, diambil beberapa bidang proyeksi. Biasanya diambil 3 bidang proyeksi dan dapat ditambah dengan bidang bantu apabila diperlukan. Nah, tapi biasanya kita memang menggunakannya hanya 3, jadi pandangan depan, atas, dan samping, seperti itu. Nah, untuk proyeksi ortogonal ini juga ada 2 ya. Jadi ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa, yang mana untuk proyeksi Amerika itu lambangnya adalah lingkaran, terus kemudian ada jajar genjang atau trapesium itu ya. Terus kemudian untuk proyeksi Amerika itu adalah yang dipakai pandangannya adalah dari pandangan depan, kemudian ke atas dan samping kanan. Atau kalau digambar itu adalah huruf A, B, dan D. Huruf A itu sebagai pandangan depan, huruf B sebagai pandangan atas, dan huruf D sebagai pandangan samping kanan. Kemudian untuk proyeksi Eropa itu kebalikannya. Jadi untuk pandangan depannya itu tetap A, terus pandangan atasnya itu B, tapi di bawah ya. Jadi nanti penggambarannya itu dibalik. Dan kemudian yang dipandang adalah garis C, pandangan samping kiri, tapi itu diletakkan di sebelah kanan. Jadi atau lebih jelasnya itu untuk pandangan depannya adalah A, pandangan samping kirinya adalah C atau diletakkan di kanan, dan kemudian pandangan atasnya adalah B, diletakkan di bawah. Nah, ini secara proyeksi Eropa. Nah, untuk proyeksi Amerika dan Eropa ini biasanya digunakan di kondisi-kondisi tertentu ya, yang seperti sudah dijelaskan tadi. Untuk proyeksi ortogonal ini adalah benda 3 dimensi yang dibagi menjadi gambar datar atau gambar 2 dimensi. Jadinya ada 3 pandangan untuk mewakili satu gambar, untuk mewakili satu benda, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, silahkan teman-teman share ke teman-teman lainnya biar bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.